Wawancara terkait dengan Truk F ya, desak pembentukan UPTD untuk percepatan layanan pelindungan sosial di ND. Terkait hal ini, pendengar di ujung telepon sudah bersama kita, Ketua Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores, Truk F, Suster Francisca Immaculata, SSPS. Pagi ini bersama kita. Selamat pagi, Suster. Halo, selamat pagi, Kakak. Apa kabar pagi hari ini, Suster? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, baik. Terkait dengan topik kita pagi hari ini, ya, Kak Suster, bisa dijelaskan ya apa yang melatar belakangi Truk F mendesak pembentukan UPTD Perlindungan Sosial di Kabupaten ND? Ya, terima kasih untuk RRI yang kembali mengundang kami untuk bisa sharing tentang kegiatan-kegiatan dan advokasi yang dibuat oleh Truk F. Sebetulnya UPTD itu pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak ya, UPTD PPA. Itu adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Mandat dari undang-undang itu bahwa setiap kabupaten mesti memiliki PTD PPA untuk merespon setiap kasus yang terjadi pada perempuan dan anak jadi korban kekerasan, entah itu trafficking maupun kekerasan seksual atau kekerasan dalam yang lainnya. Sehingga karena ada mandat ini, maka kita berjuang. Kami sudah memiliki praktek baik yang ada di Kabupaten Sika, itu belajar dari Kabupaten Kupang dan Kabupaten Soe. Di sana ada jaringan kami, lalu kemudian kita bekerja dengan mereka, belajar praktek baik dari mereka dan mereplikasikan itu di Kabupaten Sika bersama dengan teman-teman Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sika. Dan di tahun 2021 itu keluarnya SK Bupati untuk pembentukan UPTD. Dan selama ini kami melihat bahwa respon pemerintah Kabupaten Sika dalam ini UPTD PPA itu berjalan cukup bagus. Banyak kasus yang ditangani, kerja kolaboratif itu meskipun mungkin satu dua kekurangan, tapi kita sudah bekerja set itu. Kami melihat bahwa di ND itu penting karena Truk F ada di ND di tahun 2019 untuk kami melihat angka kekerasan dari tahun ke tahun cukup naik karena itu kan data yang ada pada kami sekitar 30, tapi jika dihimpun data dari Polres ND, dari Yayasan Peduli Kasih dan dari lembaga-lembaga yang lain yang juga punya perhatian khusus terhadap perempuan dan anak, itu pasti tinggi. Sehingga kita meminta untuk pemerintah daerah Kabupaten Sika, Kabupaten ND untuk membentuk itu, karena itu regulasinya jelas, undang-undang TPKS yang memberikan mandat yang demikian. Itu yang melatar belakang, dan kita melihat ini adalah lembaga strategis yang bisa merespon secara baik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, dan ini Suster, sejauh ini kira-kira bagaimana Anda melihat kondisi layanan perlindungan sosial di ND khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak? Ya, kami melihat dari pengalaman Truk F, dari pengalaman pendampingan kami selama ini khusus untuk perempuan dan anak itu sebetulnya masih minim ya. Rujukan atau layanan-layanan yang seharusnya ada itu kan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan konseling, layanan rehabilitasi sampai pada reintegrasi korban. Dan yang berikut itu adalah tentang rumah aman shelter untuk tempat penampungan sementara bagi korban yang masih dalam proses pendampingan. Dan kami melihat itu sangat minim. Kami sebagai lembaga layanan sendiri
Truk F itu belum memiliki shelter ya. Kalau di Cika kita sudah punya shelter. Beberapa anak yang kita tangani dari ND selesai dalam penanganan hukum, kita membawanya itu ke Mamere untuk di sana karena kita punya tenaga konseling dan psikolog untuk kemudian mendapatkan layanan rehabilitasi dalam bentuk pendampingan psikologi. Kalau di ND ini itu layanan konseling psikologi itu belum ada SDM yang punya kompetensi yang cukup baik di bidang ini. Karena ketika seorang korban dia mengalami kekerasan, itu tentu jiwanya itu terluka, ya, batinnya itu terluka, dan itu butuh untuk di-healing atau disembuhkan. Itu. Lalu kemudian layanan hukum di sini cukup berjalan baik karena teman-teman di unit PPA Polres ND itu adalah mitra, salah satu mitra kita yang selama ini kita punya kerjasama yang cukup bagus dengan mereka. Lalu sampai pendampingan hukum sampai di persidangan itu saya pikir itu kami dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga layanan itu kita masih berusaha untuk membantu dan masih cukup berjalan dengan baik. Nah, kami melihat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten ND masih sebatas kerja di pencegahan, ya kan? Tapi itu pun dari kegiatan kami dari sharing yang kemarin sepanjang hari itu juga teman-teman dari UPTD dari Dinas P3A Kabupaten ND mereka juga men-sharingkan bahwa ada banyak keterbatasan yang masih dialami oleh P3A ND. Jadi kita kemudian kemarin itu kita memetakan masing-masing stakeholder itu mempunyai peran dan fungsi dalam merespon setiap kasus, dan itu kita sudah petakan dan berharap dari sharing keterbatasan kemarin yang kita sudah bahas sepanjang hari itu kemudian membuka hati setiap dinas, setiap stakeholder yang ada untuk kerja kolaboratif seperti itu, sehingga kasus yang dialami itu boleh ditangani dengan baik. Dan selama ini juga ada kendala, ya, apa orang tidak mendapatkan penanganan yang cukup baik itu selain bahwa kita punya keterbatasan SDM, keterbatasan finansial dalam respon itu, tapi juga soal budaya yang kemudian membuat korban itu bungkam, sehingga itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus terhadap kelompok rentan selama ini di sini. Oke. Dan ini apakah Truk F mencatat ya mungkin adanya kasus-kasus yang terlambat atau tidak tertangani karena ketiadaan ya UPTD P3A ini? Ya, memang dari pengalaman kita, dari sharing-sharing kerjasama kita dengan beberapa lembaga selama ini, kita sangat menyadari bahwa banyak sekali yang tidak dilaporkan karena macam-macam alasan, tapi ada juga beberapa kasus yang terjadi pada orang-orang yang dianggap itu memberikan perlindungan. Misalnya ada oknum guru, ada oknum polisi yang kemudian melakukan kekerasan, tapi kasus itu tidak dibuka dengan transparan seperti itu. Dan itu yang sudah sering saya dengar, kasus itu kemudian menjadi meresahkan masyarakat karena ada pihak keluarga atau pihak tertentu yang tidak terbuka dalam mau terbuka untuk memproses kasus itu. Sehingga, dan itu kan korbannya anak, sehingga itu yang sangat kita sayangkan, dan itu ada gitu. Oke. Dan itu yang kita rasa bahwa masih memang bukan hanya di ini, tapi saya kira di Maumere juga kasus yang terjadi pada anak di bawah umur dan itu diduga seorang oknum polisi dan sampai sekarang juga tidak ditangani dengan baik. Bisa dibuka kasus itu dengan macam-macam alasan seperti itu. Nah, apakah Truk F sendiri ini telah menjalin kerjasama atau komunikasi dengan instansi pemerintah atau lembaga lain ya dalam upaya ini? Kami memang selama ini sudah berkolaborasi dengan Dinas P3A itu sendiri, itu sering. Kita
dalam berbagai kegiatan, selalu diskusi, mengundang teman-teman dari P3ND untuk melihat dan merefleksikan kasus-kasus yang terjadi di ND. Lalu kemudian dengan DPRD juga kami beberapa tahun sejak 2019, 2020, 2021 itu kita sering melakukan pertemuan begitu, sharing, bertemu dengan beberapa anggota untuk diskusi. Lalu begitu juga dengan Bapak Bupati yang lama ya. Itu kita pernah mendiskusikan soal ini. Nah, kemarin dalam acara kami itu Wakil Bupati sendiri Bapak Domi sendiri yang hadir, dan beliau sangat merespon baik, dan kami percaya karena kita kan sedang mengusahakan untuk mempromosikan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok yang rentan, sehingga itu saya pikir sejalan dengan visi misinya dari Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang. Dan kemarin beliau sangat antusias, dan beliau malah minta kami untuk harus segera membuat mencari waktu untuk berdiskusi dengan mereka, dan memang ini satu sambutan cukup baik, dan kami berharap itu dapat direalisasikan ke depan. Oke, baik. Dan UPTD ini sendiri seperti apa Truk F harapkan ya terbentuk di ND? Ya, tentu kerja-kerja kita dari awal, karena ini kan melalui beberapa tahap sampai pada pembentukan. Ya, tentu pertama kita akan melakukan lobby untuk menyamakan dulu pemahaman bersama, karena belum tentu setiap stakeholder sudah cukup punya pemahaman cukup baik tentang pentingnya adanya UPTD ini. Setelah itu kita dari pengalaman di Mamere, setelah kita melakukan lobby, kita bersama-sama dengan pemerintah melalui bagian hukum Setda untuk membuat semacam aturan dalam bentuk perbu yang itu untuk mengakui dan sebagai legalitas pembentukan UPTD, dan biasanya itu nanti pemerintah yang akan menentukan siapa-siapa yang akan menduduki sebagai pengurus. Lalu kemudian teman-teman akan setelah UPTD terbentuk, teman-teman di UPTD akan menjalankan pelayanan seperti menerima pengaduan, melakukan penjangkauan kasus, melakukan mediasi, melakukan pengelolaan kasus seperti itu, sampai pada reintegrasi dan juga monitoring dan evaluasi. Jadi kurang lebih yang dibuat oleh UPTD nanti itu sama seperti yang selama ini kita lakukan. Dan itu di Indonesia ini sudah cukup banyak, di kabupaten itu sudah hampir ada, hanya kita di NTT mungkin baru 3 kabupaten. Itu Kabupaten Kupang, Soe kalau tidak salah. Nah, di daratan Flores baru di kita. Jadi kita mengharapkan dalam target program kita selama 3 tahun itu, mulai tahun 2025 sampai 2027 itu UPTD bisa terbentuk, dan kami juga berharap teman-teman dari RRI ND untuk terus juga mendukung kami, follow up sampai kita bersama-sama kawal sampai dengan terbentuknya UPTD untuk perempuan dan anak di ND. Oke, baik. Dan kira-kira apa menjadi harapan Suster dan Truk F ya ke depan terkait upaya perlindungan sosial ya di Kabupaten ND, dan juga terakhir apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan pemangku kebijakan terkait pentingnya percepatan pembentukan UPTD P3A ini? Ya, harapan tentunya yang pertama kepada pemerintah ya, karena kita ini sebagai masyarakat sipil yang mendukung kerja-kerja dari pemerintah. Nah, kita berharap pemerintah juga mau berdiskusi dan juga kita belajar bersama untuk sampai pada cita-cita kita, yaitu pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten ND, karena memang lembaga ini sangat penting. Ini unit teknis ya, karena selama ini kan di dinas P3A, jadi teman-teman di dinas ini kan tentu tupoksinya berbeda dengan teman-teman yang di unit layanan teknis seperti itu. Dan kita berharap bukan hanya di dinas P3A, karena urusan pemenuhan hak korban itu ada beberapa dinas terkait, misalnya dinas sosial, dinas naker trans, dinas pendidikan,
lalu kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan itu semua lembaga-lembaga yang terkait itu kita berharap untuk bisa bekerja sama untuk mendukung lahirnya UPTD ini. Dan sambutan hangat baik dari Bupati, Wakil Bupati kemarin itu kami akan follow up terus untuk kemudian punya ruang dan waktu yang cukup baik untuk bisa berdiskusi dengan Bupati dan Wakil Bupati terkait rencana kita ini. Lalu untuk masyarakat, kami memang sangat mengharapkan juga gereja, agama semua kita yang ada di Kabupaten Ende untuk kita bersama-sama membuka hati kita melihat realitas yang ada di sekitar. Meskipun belum ada UPTD, tapi ada banyak orang juga yang memiliki hati untuk membantu para korban. Jadi mari kita membuka hati kita, membuka tangan kita untuk menerima dan menolong orang-orang yang menjadi korban dalam bentuk apapun itu. Iya. Karena kita semua ini diciptakan untuk mengalami kebahagiaan, kita semua diciptakan setara, kita semua diciptakan dan kita ini berharga di mata Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk membiarkan orang lain menderita atau menjadi luka untuk orang lain. Iya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan tentunya kita semua mendukung rencana untuk pembentukan UPTD PPA di Ende. Oke, baik. Terima kasih Kak Suster atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Ende. Selamat pagi, salam sukses. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Suster Francisca Immaculata SSPS, Ketua Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores Truk F, terkait dengan Truk F desak pembentukan UPTD untuk percepatan layanan perlindungan sosial di Ende.